Action. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, namun lebih dahulu alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kesekian kalinya berkumpul di kelas tercinta, di fakultas tercinta, di kampus tercinta. Juga kita bisa menikmati keindahan hidup pada kuliah ini. Karena berkat syafaat Rasul kita, kinerja Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk selanjutnya saya selaku moderator pada kesempatan kali ini sedikit akan mengupas tentang kajian ataupun tentang makanan yang akan kami bawakan nanti oleh narasumber, oleh Polri, yakni mengenai tentang Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah di sini adalah aliran pemikiran teologi netral yang berada di antara aliran Khawarij dan juga Mu'tazilah. Mu'tazilah di sini sekilas hanya sekilas saja. Kalau menurut Khawarij selaku dosa besar itu kafir, kemudian menurut Mu'tazilah tidak kafir, kemudian di sana di antara keduanya nanti akan lebih dijelaskan lagi. Menurut Mu'tazilah ada kafir dan mukmin. Ini menurut mereka adalah kafir. Dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama apa yang akan dibawakan, juga dijelaskan lebih rinci Allah lebih mendalam oleh saudara kita yang terhormat dan demokrasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja untuk sekarang kami akan sedikit membahas tentang masalah Mu'tazilah. Ini perlu kita ketahui bahwasanya Mu'tazilah ini sebenarnya bisa dikatakan termasuk aliran yang ideologinya lebih kuat daripada aliran-aliran. Sebab Mu'tazilah ini sudah berprestasi di dalam sejarah politik dunia Islam, terutama pada masa Abbasiyah Imam Ar-Rasyid. Makanya kalau orang itu pengen mendalami terhadap satu filsafat, maka apapun saja, dan juga masalah politik yang dengan pengetahuan, itu pasti linknya pada kaum Mu'tazilah. Kok bisa kaum Mu'tazilah menyatakannya? Kok bisa positif? Karena kaum Mu'tazilah ini memang sudah diinstruksikan betul oleh yang namanya Imam Ar-Rasyid untuk membuat sebuah karangan dan juga menerjemah filsafat yang itu dengan imbalan satu bahasa. Makanya banyak karangan-karangan ini pada masa Mu'tazilah. Coba saja misalkan kitab yang diarang oleh Ibnu Ruwais Andalus, yaitu Hadis Jazab, tentang masalah filsafat Tuhan. Di sana dijelaskan bahwasanya Tuhan itu bisa dilihat dengan akal pikiran. Dan untuk munculnya Mu'tazilah ini muncul pada abad pertama Hijriah di Basra. Di Basra yang kebetulan Basra ini termasuk kota sentral pengetahuan dan juga termasuk hunian
besar juga boleh. Baik kesenian yang dari Islam itu sendiri ataupun juga kesenian dari luar Islam. Makanya pada waktu itu Islam itu memang sudah sangat luar biasa, sudah melihat Islam yang sudah luar biasa pada masa itu. Cuman meskipun Islam itu sudah meluas pada masa itu, tetap yang namanya musuh itu juga banyak bermunculan. Baik bermunculannya itu dari eksternal atau dari luar Islam, maupun juga dari Islam itu sendiri. Yang dipermasalahkan itu dua, yaitu masalah politik dan juga dogmatik. Contoh saja misalkan aliran Rafidhah, jadi Syiah bulat ekstrim, yang ajaran mereka itu sudah memang terlampau jauh dari dogma Islam. Sudah terlampau jauh. Dan juga misalkan seperti contohnya apalagi satu dulu inkarnasi yang menyatakan bahwa Tuhan itu bertempat di manusia, bertempat di manusia. Nah kemudian ketika sudah masalah itu menjadi gonjang-ganjing, kemudian oleh Mu'tazilah dibantah yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa atau tidak mungkin bertempat di manusia. Kemudian untuk masalah penamaan Mu'tazilah. Untuk penamaan Mu'tazilah sendiri banyak dari ulama tentang masalah penamaan Mu'tazilah. Menurut kitab yang sudah saya baca dalam karangan Dr. Hasan Muhammad Hussein Al-Jazari di sini atau dijelaskan bahwasanya awal munculnya Mu'tazilah ini berfokus pada peristiwa antara Hasan Basri dan muridnya Basri bin Affan dan juga Abu Yusuf. Jadi ceritanya Hasan Basri yang jadi guru, kemudian Basri bin Affan dan juga Abu Yusuf ini muridnya. Jadi keduanya itu termasuk dikatakan murid yang rajin. Bahkan setiap hari dia itu pasti mengikuti harapannya Hasan Basri. Pada suatu ketika ada salah seorang itu bertanya pada Hasan Basri tentang masalah pelaku besar, apakah dia itu dinamakan kafir, memandang khawarij, dan apakah dinamakan mukmin, memandang Syiah. Ketika Hasan Basri masih berpikir, nah kemudian Basri bin Affan itu dan berpendapat bahwasanya orang tersebut tidak bisa dinamakan kafir dan juga tidak bisa dinamakan mukmin. Tapi posisi di antara keduanya, al-manzilah baina manzilatain. Kemudian setelah Basri bin Affan menjawab atau mengemukakan sebuah pendapatnya, kemudian dia berdiri dan langsung pindah ke arah kaum yang lain, pindah ke masjid yang lain dan menyatakan hal yang sama. Nah kemudian ketika sudah Basri bin Affan mengisikan diri, Hasan Basri mengatakan kita berani. Kemudian pada waktu itu mengatakan kaum tadi. Ada sisi lain seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwasanya Basri bin Affan dan juga Abu bin Ubay ini bukan menyimpulkan diri, akan tapi karena memang diusir oleh Hasan Basri. Diusir oleh Hasan Basri. Karena apa? Karena perkuliahan mereka itu tentang masalah ini terlalu besar. Diusir oleh Hasan Basri yang namanya Basri bin Affan dan juga temannya itu. Ini versi Al-Ghazali. Kemudian versi Tafi Kubro Zala menyatakan bahwasanya penamaan Mu'tazilah ini pertama kali itu pada ada suatu ketika itu namanya Qatadah berkehendak untuk memasuki halamannya Hasan Basri. Ternyata ketika nyampe di dalam di halaman tersebut ternyata pada Hasan Basri adalah yang begitu baik. Kemudian dia berdiri langsung mengatakan ini kaum muslimin. Ini versi Al-Ghazali, versi Tafi Kubro Zala. Kemudian Al-Maghdi menyatakan versi lain menyatakan bahwa penamaan Mu'tazilah itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah
Hasan Basri, Wasilafah dan juga Amr bin Ubaid. Tapi penanam Mu'tazilah ini dianggap lebih dari pemahaman mereka dari dasar mereka tentang masalah alam tidak dan manusia tidak lain. Yang mana dalam versi ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu jauh atau kita jauh dari kata-kata kafir dan juga jauh dari kata-kata mukmin. Maka dinamakan kita Mu'tazilah. Ini versi Al-Qurtubi. Kemudian versi Ahmad Amin menyatakan bahwasanya Mu'tazilah ini sebenarnya sudah ada sebelum masa Basri, yakni pada sekitar tahun 642 sampai 728. Jadi kurang lebih 100 tahun sebelum masa Basri sudah ada Mu'tazilah. Untuk penyebutan Mu'tazilah pada Wasilafah dan Al-Qurtubi itu hanya sekedar untuk menghidupkan kembali sebutan nama. Ini menurut kan tidak mungkin kata Ahmad, karena tidak mungkin masa cuma perpindahan antara sudut masjid ke sudut yang lain, kemudian setelah itu memunculkan yang namanya golongan. Itu tidak mungkin kata Ahmad. Tidak mungkin itu. Tidak logis. Cuma pindah dari sudut tempat masjid ke tempat yang lain, kemudian muncul yang namanya golongan. Tidak mungkin. Muncul yang namanya fikih itu tidak mungkin kata Ahmad. Jadi tidak ada sebelum masa Basri. Dan menurut Ahmad untuk golongan yang tidak ada sebelum masa Basri itu adalah golongan-golongan yang tidak mau terhadap pernyataan antara Allah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi dia tidak mau terhadap pernyataan antara mereka. Ini Mu'tazilah yang versi Ahmad Amin. Orang-orang yang tidak mau terhadap pernyataan antara Allah dan yang kawan-kawannya itu, CS. Untuk mereka sendiri, katakan Amin, untuk mereka sendiri itu mempunyai pemahaman bahwasanya di antara kedua belah pihak itu tidak bisa dianggap salah satunya benar dan juga tidak bisa dianggap salah satunya salah. Karena tidak menutup kemungkinan antara kedua belah ini bisa salah semuanya dan juga bisa benar semuanya. Kata Amin. Makanya saya kata Amin, makanya mereka itu tidak mau terhadap problematika masalah tersebut. Ini menjauhkan diri. Makanya kemudian disebut Mu'tazilah. Ini untuknya. Kemudian kita tinggalkan dulu masalah penamaan Mu'tazilah. Tinggalkan dulu. Dan hukum Mu'tazilah sendiri. Ketika oleh salah satu orang ditanya kepada apakah dalam kaum Mu'tazilah sendiri, ternyata mereka itu sebenarnya tidak suka pada penamaan Mu'tazilah pada mereka. Kenapa? Karena penamaan Mu'tazilah pada mereka itu akan memicu terhadap ejekan. Kita sudah oleh konsul kan ejekan, masa konsul. Jadi kemudian karena penamaan Mu'tazilah itu mengibatkan ejekan akan memicu terhadap ejekan yang tidak lain. Nah kemudian kaum ini mencari cara agar supaya bagaimana Mu'tazilah ini tidak menjadi sorotan ejekan oleh pihak lain. Nah kemudian pada masa Ahmad Murtadho mengungkapkan bahwasanya Mu'tazilah ini nama model Mu'tazilah ini bukan dari pihak lain. Akan tapi Mu'tazilah ini memang sudah melalui ijma ulama dari kalangan Mu'tazilah ini. Ini bukan karena orang lain yang menamakan Mu'tazilah. Karena ini memang karena sudah ijma ulama melalui konsensus ulama di kaum Mu'tazilah sendiri. Ini bukan orang lain. Ini kata Ahhawa. Kata Ahmad Murtadho. Dan kemudian untuk nama yang mereka sukai, Mu'tazilah itu sukai, sebenarnya namanya itu kalau nggak salah Amrul Adli Murtawzi, itu yang mereka sukai. Untuk penamaan Mu'tazilah, kata Ahmad Murtadho ini diadopsi dari firman Allah. Firman Allah kalau nggak salah pada surah Al-Muzammil, yakni wasbir ala yaqulu warjuhum hajjal jamila.
berbiaranya dulu. Karena terhadap apa yang dikatakan mereka, wajibku hajjal jamilah, dan jamilah dengan menjauh yang baik. Hajjal jamilah, namanya jauh. Ini kemudian diadopsi oleh si Ahmad Muhammad menjadi nama Syafi'i. Kemudian untuk dasar-dasar hukum, dasar-dasar asas Mu'tazilah itu kemudian dari mana? Saya lupa. Untuk dasar pemikiran Mu'tazilah ini ada 5. Pertama itu usulul khamsah. Usulul khamsah menurut Mu'tazilah ini pertama adalah at-tauhid, yang kedua al-adl, kemudian yang ketiga al-wa'd wal wa'id, kemudian yang keempat al-manzilah dan al-manzilatain, kemudian yang terakhir yaitu al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Ini termasuk asas atau dasar hukum usulul khamsah yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah. Pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah. Ini teman saya mau menambahkan, silakan. Ya, mengenai sudah kita dengar bersama tadi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aliran Mu'tazilah. Cuman kita di makalah ini lebih fokus ke doktrin mereka, lebih fokus ke pemikiran-pemikiran kita. Cuman alhamdulillah sudah disinggung tadi, juga sudah sempat dibawakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mu'tazilah, mulai dari penamaan, dari berbagai versi, juga dari banyak tadi juga sempat disinggung mengenai aliran Rafidhah, juga mengenai tasawuf dan lain sebagainya. Terus di sini moderator menyimpulkan sekaligus menambahi. Ya, di sana kami dapat simpulkan bahwa memang aliran Mu'tazilah bisa dikatakan tertua karena sebenarnya Mu'tazilah itu sendiri ada dua, ada Mu'tazilah 1, ada Mu'tazilah 2. Yang kedua itu Mu'tazilah 1 yang lebih fokus, yang lebih substantif dalam ranah politik. Ini tidak ikut campur dalam masalah pertikaian kalau dan kawan-kawan. Namun untuk berkembang di sana masih tidak ke teologi, Dan kemudian berkembang pada masa Wazir bin Atha, di sana muncul Mu'tazilah 2, ya. Juga tadi dibawakan untuk namanya mengembangkan Mu'tazilah yang pertama. Cuma di sana jalannya ke teologi nantinya. Makanya untuk yang pemikiran ini di makalah kami di sini, untuk pemikirannya lebih fokus di Mu'tazilah 2. Ya, kemudian yang sebelum terakhir, sebelum mempersilahkan teman-teman untuk bersuara, untuk yang usul khamsah itu memang asas itu 5 asas tersebut mayoritas dimiliki oleh semua aliran. Cuma perbedaannya adalah kalau yang Mu'tazilah ini tatanan pelaksanaannya yang membedakan antara dengan aliran-aliran yang lain. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan
memberikan kekerasan untuk mewujudkan 5 aspek tersebut, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan hal itu. Ya, merangkul. Pernah jarang membuktikannya terhadap tindakan mereka, sebagaimana ditulis oleh Harun Nasution dalam teologi Islam, bahwa Mu'tazilah pernah membunuh ribuan ulama Islam seperti Syekh Suwaid, seperti Mu'tazilah dalam peristiwa Quran Makhluk. Ya, itu mengenai yang kedua. Salah satu bukti kekerasan mereka. Untuk selanjutnya, ya karena apa? Didesak oleh waktu juga, awan mendung di sini kelihatannya. Langsung silakan kalau ada teman-teman. Satu saja untuk yang guna-guna di akarnya. Oh, tiga. Nanti dibuat sekalian. Ya, di sana, terus ya di sini. Jangan semua. Ini kami mendengar dari para ulama sampaikan bahwa anak kata bulan dan Iya kan? kami sampaikan tentang apa perbedaan muncul dalam Mu'tazilah yang pertama dan yang kedua. Apa faktor yang mendorong dari golongan Mu'tazilah yang kedua dan Mu'tazilah yang baru? Ya sudah Anda. Ya berarti pertanyaan langsung yang di sana. Langsung Mas, ada Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di sini saya bukan pertanyaan, namun yang saya mengenai apa sih Mu'tazilah itu cara memiliki sesuatu yang dipikirkan, apakah sama dengan aliran yang lain tentang doktrinya saya kami tangkap Mas. Iya. Saya tahu pertanyaan yang ketiga. Yang pertama tentang sejarah mengenai kemajuan paham Mu'tazilah di masa bersejarah, yaitu dimulai dari masa bersejarah. Ada pun yang lebih diketahui, paham Mu'tazilah yang dianggap itu dimulai pada masa Khalifah Al-Ma'mun setelah beliau mengalami pemikiran tapi memikirkan diri setelah terjadinya perang bersama saudaranya yaitu Al-Amin, hingga dia dulu banyak guru mencari ilmu di tempat tersangkanya, dan dia memperoleh teologi tentang Mu'tazilah dan membawanya pada dinasti Abbasiyah. Itu yang pertama yang saya perhatikan. Yang kedua kita lihat kembali kita karena menerima orang yang mengumpulkan orangnya Mu'tazilah itu sangat kaitannya dengan keagamaan, yang mana tadi kita disebutkan orangnya keagamannya adalah membunuh teman mengganti orang itu datang dengan Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung akan kami bahas mengenai tiga pertanyaan tadi. Tidak ada sesi tanggapan atau tanggapan. Setelah kami tanggapi, kemudian kami langsung akan pasrahkan ke Bapak dosen kita. Kami tutup nanti menggunakan Bapak dosen. Ya, mungkin untuk ditanggapi oleh teman kita. Pertama, perbedaan yang muncul antara Mu'tazilah 1 dan Mu'tazilah 2. Terus yang kedua adalah metodologi Mu'tazilah. Metodologi pemikiran Mu'tazilah itu seperti apa, bagaimana. Dan yang ketiga, ini perbandingan antara yang disampaikan oleh kita tadi mengenai data sejarah munculnya Mu'tazilah 1, yakni pada masa Ibnu Qasim, sedangkan yang
diketahui karena ditemukan oleh teman kita di sana pada masa riwayat akan makmumnya yang riwayat makmum. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, ini mengenai data konkret mengenai sejarah yang Mu'tazilah pernah membunuh Syekh Al-Quraisy, bukan demokrat ini. Mungkin akan disampaikan oleh teman kita. Sebenarnya maksudnya, saya menjawab semua. Oh ya, alhamdulillah, ini sudah akan diambil oleh dosennya. Akan kata usul, juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman mengenai semuanya. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dulu. Pertama penanganan tadi disebutkan teknologi dimana memang perbuatan kecil melalui pengajian dan orang yang bertanya. Kalau mengawali secara aktif, kalau kemudian pada kesempatan mungkin bagaimana menurut Pak Tandasi. Jadi tadi bilang pertanyaannya, tapi saya gambarkan penjelasan ayat. Kemudian sebelum satu dijawab, lalu yang satu dan dijawab. Berlaku serta tidak kafir tidak. Kemudian posisi nasab itu tidak, bukan kita yang lain. Jadi bagi itu juga, ya kalau tidak ada dulu lah apa. Tapi dibantu juga tapi menyisihkan diri dari dari pengajian sampai lainnya. Sehingga terbukti mengatakan istazalah anna wajib atau kemudian karena pertimbangan akademik yang akan disebut bukan di tapi ini ada pertimbangan kemudian ada makofi ada keadaan tadi ditanyakan ada pengajian pertama dan pengajian kedua Muhammad Amin dalam bukunya Dua Islam dan Satu Islam. Kemudian nama Mu'tazilah juga muncul ketika seseorang datang mengenai proses Islam untuk mengikuti pengajian tertentu. Ternyata mengikuti pengajian bukan, tapi pengajian Rasul Jinato dan Arab sehingga yang lagi mengatakan dari Mu'tazilah atau orang itu yang menggunakan, maka nama itu istrinya menjadi nama dari aliran Mu'tazilah. Kemudian ada yang mengatakan memang Mu'tazilah itu bukan dari peristiwa itu, tapi karena pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas umat Islam, di mana berlaku besar-besar tidak kafir tidak mungkin pasti tempatnya nanti di surga di antara surga dan neraka. Ajaran pokoknya yang keempat tadi. Ini yang menyebabkan kebenaran pokoknya itu. Kemudian Ahmad Amin mengatakan Mu'tazilah yang terjadi antara wali Jinato dan dunia berberti itu sudah ada 100 tahun sebelum kejadian itu, yaitu pada masa muncul peristiwa Sayyidina Ali dan Muawiyah dan Ali dan Zubair. Ketika itu ada orang yang tidak mendukung Sayyidina Ali dan tidak menyalahkan Nabi dan tidak menyalahkan Nabi. Bila tidak menyalahkan Muawiyah dan tidak menyalahkan Muawiyah, minimal mereka bersikap netral. Dari Ali dari Muawiyah, mereka tidak mau terlibat dalam peristiwa itu. Mereka berpendapat minimal kita tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Maka pada saat itu dia sudah muncul nama Mu'tazilah pertama, jadi politik. Kemudian muncul Mu'tazilah kedua, yaitu dari setiap Mu'tazilah dan dunia. Ini menurut kita nama Mu'tazilah.
Namun nama yang sebenarnya Mu'tazilah ini, nama Mu'tazilah yang memberikan nama yang sendiri, para bukan yang berbeda yang digunakan, tapi nama yang diberikan oleh Mu'tazilah sendiri adalah Ahlul Asli wa Tauhid atau Ahlul Tauhid berarti yang tidak ada dan tidak ada. Kemudian nama lain yang diberikan kepada Mu'tazilah ini adalah juga karena dari Imam Ibnu tadi